Berikut ini adalah sedikit penjelasan tentang sejarah penjajahan Belanda di daerah Kunto Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu, Riau, berdasarkan pengetahuan historis dan kondisi sosial budaya yang berkembang. Sejarah penjajahan Belanda di daerah Kunto Darussalam, Rokan Hulu. Latar belakang daerah Kunto Darussalam, yang kini menjadi salah satu kecamatan di Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau, pada masa lampau merupakan bagian dari wilayah Kerajaan Rokan yang berpengaruh di pedalaman Riau. Kawasan ini memiliki posisi strategis di jalur perdagangan dan perlintasan dari pesisir ke pedalaman Sumatera. Seiring masuknya kekuasaan kolonial Belanda ke daerah Riau, Kunto Darussalam tak luput dari pengaruh dan intervensi penjajahan. Masa awal kedatangan Belanda. Pada abad ke-17 hingga awal abad ke-19, Belanda mulai menunjukkan minat terhadap wilayah pedalaman Riau, termasuk Kunto Darussalam, terutama karena potensi hasil bumi seperti karet, damar, rotan, dan hasil pertanian. Belanda memanfaatkan perjanjian politik dengan kerajaan-kerajaan Melayu lokal, termasuk Kesultanan Riau Lingga, dan beberapa kerajaan kecil di daratan Riau seperti Kerajaan Rokan, untuk mengukuhkan posisi mereka, pemberontakan dan perlawanan lokal. Di berbagai wilayah Rokan Hulu, termasuk Kunto Darussalam, terjadi perlawanan rakyat terhadap dominasi Belanda. Tokoh-tokoh adat dan pemuka agama sering menjadi pemimpin perlawanan, yang biasanya dilakukan dengan perang gerilya di hutan dan daerah perbukitan. Karena wilayah ini dikelilingi hutan dan sungai, komunikasi dan perlawanan bersifat lokal, namun gigih dan menyulitkan Belanda untuk menguasai sepenuhnya. Ada juga penyebaran ajaran tasawuf dan tarekat seperti tarekat Naqsyabandiyah di Rokan Hulu, yang menghidupkan semangat anti penjajah dan menanamkan nilai-nilai jihad melawan ketidakadilan. Sistem tanam paksa dan eksploitasi. Pada akhir abad ke-19 hingga awal abad ke-20, Belanda mulai menerapkan sistem tanam paksa secara tidak langsung melalui pengaruh terhadap pemimpin adat. Warga lokal dipaksa menanam hasil bumi tertentu seperti karet dan kopi untuk kepentingan ekspor. Infrastruktur seperti jalan dan sungai mulai dikelola untuk memudahkan pengangkutan hasil bumi ke wilayah pesisir dan pelabuhan. Islam dan pendidikan tradisional sebagai bentuk perlawanan. Meski Belanda memperkenalkan sistem sekolah ala kolonial, masyarakat Kunto Darussalam tetap bertahan dengan pendidikan surau dan pesantren. Para ulama dan khalifah tarekat, termasuk yang berasal dari pengaruh Syekh Abdul Wahab Rokan, turut menanamkan nilai-nilai perlawanan dan cinta tanah air dalam pengajaran mereka. Akhir masa penjajahan dan transisi ke kemerdekaan. Menjelang kemerdekaan Indonesia pada 1945, pengaruh Belanda mulai melemah, dan wilayah Rokan Hulu, termasuk Kunto Darussalam, mulai aktif dalam gerakan kemerdekaan. Banyak pemuda dan tokoh adat bergabung dalam barisan perjuangan rakyat Indonesia, baik melalui diplomasi maupun perlawanan bersenjata. Kesimpulan sejarah penjajahan Belanda di Kunto Darussalam menunjukkan betapa kuatnya kearifan lokal, semangat keagamaan, dan rasa cinta tanah air dalam menghadapi kolonialisme. Meski tidak sebesar medan perang di Jawa atau Sumatera Barat, perjuangan rakyat Rokan Hulu menyumbang pada proses panjang kemerdekaan Indonesia. Jangan lupa untuk like video ini, share, dan komen. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai.